Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa. Oke sahabat Bang Ji Ternak dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya kawan ya, dan diberikan kesehatan. Oke, di kesempatan kali ini, kemarin itu ada sahabat ya, sahabat Bang J yang bertanya kabarnya setelah pindah kandang itu kambingnya banyak yang mati kawan ya. Ada kurang lebih dalam 6 bulan kalau tidak salah, kemarin yang bertanya itu kambingnya sudah mati 7 ekor ya. Kira-kira apa penyebabnya? Nah tentu di setiap daerah kawan ya, di setiap daerah di tempat kita itu kadang ada berbagai macam kepercayaan, ada hal-hal tertentu ya yang tidak boleh kadang kita langgar ya. Tentu kepercayaan itu berbeda-beda. Jadi bagi sahabat semua yang kebetulan misalkan di tempat sahabat itu ada semacam kepercayaan, misalkan ada orang-orang tua dulu mengatakan kandangnya jangan menghadap ke selatan, ke barat, ke timur atau kemana, misalkan gitu yang dilarang, sebaiknya kita jangan melanggarnya kawan ya. Bukannya kita meyakini bahwa dengan menghadap ke arah tertentu kambing kita bisa mati, bukan seperti itu, tapi biar tidak melukai hati orang-orang tua kita ya. Jadi sebaiknya memang kita harus mengikuti apa yang disarankan orang-orang tua terdahulu ya. Misalkan kalau di tempat saya di sebagian ya, jadi kalau rumahnya menghadap ke selatan, biasanya sebagian peternak itu menyarankan agar kandangnya menghadap ke selatan. Jadi sama rumahnya menghadap. Jadi kandangnya itu harus sama dengan rumahnya ya, kandangnya maksudnya kandangnya ke selatan, rumahnya juga ke selatan, itu sebagian kawan, tapi tidak semua ya. Ada juga biasanya yang kadang ketika memulai membuat kandang itu memang di tempat-tempat di daerah-daerah tertentu, terutama yang mempunyai adat-adat Jawa, biasanya itu memulainya juga harus hari-hari yang baik kawan ya. Sudah dijelaskan tentang hari baik ya. Dan kadang juga ada pengalaman di tempat Bang J, di kandang Bang J itu memang kalau kita menempatkan kandang dan kebetulan di lahan kita itu kosong, misalkan sebelumnya kosong, belum pernah tersentuh orang sama sekali, sebaiknya jangan gerasak gerusuk kita membuat kandang di situ kawan ya. Karena di setiap tempat itu mesti ada apa istilahnya, ada penghuninya atau ada penunggunya, meskipun bukan manusia atau makhluk halus atau mungkin makhluk-makhluk yang lain kawan ya. Ya seperti contoh, kalau kita tidak diajarkan ketika kencing itu kencing di tanah yang berlubang. Itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena takutnya di situ ada hewan ya yang nanti ketika kencing dia malah mati gara-gara kencing kita. Begitu juga ketika kita ingin menaruh kandang, maka ketika ada tempat yang kosong, sebaiknya ya kita permisi lah ya, mungkin assalamualaikum dulu atau apa ke tempat, meskipun itu tanah kita kawannya. Karena kadang di situ sudah ada ya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang sudah nyaman di situ, sehingga ketika kita taruh kandang, si makhluk ini mungkin merasa tidak nyaman. Contoh dulu di kandang Bang J itu kebetulan di belakang kandang Bang J itu dulunya kalau orang sini bilang
apa namanya, kebun bambu rimbun kawannya, kebun bambu rimbun. Dan menurut beberapa orang pintar itu di belakang kandang Bang J itu ada banyak makhluk-makhluknya lah ya, ada banyak makhluk-makhluknya. Nah, kebetulan memang ketika itu kambing Bang J juga sering sakit ketika awal-awal di kandang itu ya. Ketika awal-awal di kandang yang baru, karena Bang J sudah buat kandang baru ya, sering sakit kambingnya. Dan juga ada yang mati juga kawan ya, memang kehidupan memang ada yang mati ya. Nah, tapi akhirnya setelah itu Bang J juga coba ya, ketika Bang J kandang itu, Bang J ya sambil baca-baca ya doa-doa tertentu lah ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing kawan ya. Tapi kalau di kandang jangan baca doa kawan ya, karena tidak dianjurkan di kandang baca doa, tapi kita bisa baca di dalam hati atau sebelum ke kandang kita doa ya, Fatihai dulu lah minimal ya, kambing-kambing yang ada di kandang yang baru itu kawan ya, biar selamat. Ada juga kadang sebagian di sini ya, sebagian peternak atau bahkan orang-orang yang membuat kandang itu biasanya juga ada juga yang menggunakan hitungan untuk alas kandangnya. Jadi untuk alas kandangnya itu, jadi penyanggahnya itu ada hitungannya. Misalkan ada yang hitungan ganjil, ada yang hitungan genap ya, ya tergantung dari si ini ya, si kepercayaan di tempat masing-masing ya. Jadi macam-macam caranya kawan ya. Jadi seperti itu ya. Kalau sahabat semua kebetulan di daerahnya ada kepercayaan tertentu, maka jangan dilanggar kawan ya. Jangan karena tidak ada kitabnya mungkin atau tidak ada keterangannya lalu kita seolah-olah menantang ya, atau sok tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan orang tua kita terdahulu kawan ya. Karena tentunya sebelum ada kita tentu sudah ada orang tua kita yang sudah ya beternak atau yang sudah mempunyai pengalaman yang lebih dulu dari kita kawan ya. Tentu kita tidak boleh harus meyakini 100% kawan ya, tetap kita harus yakin 100% apa yang kita lakukan itu tentunya harus atas ridho dari Tuhan ya. Tetapi biar bagaimanapun kita tetap harus mengikutilah anjuran-anjuran dari orang tua terdahulu ya. Oke, ini dulu dari Bang J.